saudara-saudari terkasih, selamat datang di Persekutuan Doa Yohanes Bosco. Shalom. Wah, saya sudah dapat info bahwa yang datang ini katanya dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang datang hadir di sini katanya lebih dari 5.000 orang. Tapi suaranya kenapa cuma 5 orang? Semangat gak untuk acara malam hari ini? Oh, luar biasa. Kalau gitu, saya tanya, Shalom, apa kabar? Jawabnya, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati, oke? Kompak ya? Oke. Shalom, apa kabar? Saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Tepuk tangan, luar biasa. Puji Tuhan, acara ini akhirnya bisa terlaksana juga. Tim sudah menyusun dari tahun lalu, sudah mencoba membooking narasumber yang sangat-sangat terkenal dan sulit untuk didatangkan. Tapi semua karena Tuhan, semua karena penyelenggaraan kasih karunia Tuhan, akhirnya acara ini bisa terjadi. Dan saya sudah melihat banyak wajah-wajah yang ganteng-ganteng, dan yang cantik-cantik, yang semangat sih. Tepuk tangan dong buat kita semua pada malam hari ini. Boleh Romo Paulus, saya persilakan untuk memberikan kata sambutan untuk membuka acara hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, baik yang berasal dari paroki Santo Yohanes Bosco tercinta maupun dari paroki-paroki lain yang lebih dicintai Tuhan. Anda tidak salah tempat untuk datang ke sini. Dengan begitu banyak hal yang baik, dan kami juga bersyukur dengan tim PD yang dengan seriusan, dengan kepenuhan hati, hari ini mengundang Romo Bayu Aji untuk datang bersama-sama dengan kita. Temanya tentu sangat menarik dan Anda datang ke sini untuk mendapat peneguhan, betul? Semoga apa yang Anda pahami mungkin sesuatu yang salah bisa diluruskan, yang lurus bisa semakin lurus, sehingga semakin tenang, semakin damai. Setelah keluar dari sini mendapat kelegaan. Saya minta maaf karena tadi terlambat, karena saya menyambut OMK dari Shillong, India. Kan begitu mereka datang, saya minta maaf gitu. Bukan berarti bahwa saya menelantarkan. Soalnya tadi sudah ngobrol secara pribadi dengan Romo Aji dan saya sudah belajar banyak. Saya sudah tidak takut lagi dengan kutuk. Apalagi nanti kalau penjelasan kepada Anda, pasti banyak hal baik yang bisa kita pelajari. Saya mengucapkan selamat datang sekali lagi untuk Anda semua. Semoga kesempatan ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga selalu mengharap bahwa Bayu Aji selalu mendapat bimbingan Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari percakapan beliau, dari penjelasan beliau adalah benar-benar dari Roh Kudus. Amin. Amin. Silahkan melanjutkan acara. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah dong buat Romo kami. Terima kasih. Mari kita sudah memulai pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita buka di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bisa merasakan Kau hadir bersama dengan kami. Sungguh sukacitamu melimpah Tuhan dalam hati kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan, terutama karena Kau telah meninggalkan kami di sini Tuhan dengan selamat. Saat Kau tahu kerinduan hati kami Tuhan, kami begitu lapar dan haus akan firman-Mu. Dan kami bersyukur karena Kau telah menghadirkan di tengah-tengah kami anak-Mu terkasih, Rama Bayu. Kiranya ya Tuhan, Kau boleh merapi dia Tuhan, sehingga lewat pengajarannya pada malam hari ini, dia boleh menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan, yang akan menguatkan kami, yang akan membebaskan kami Tuhan. Dan kami pulang, kami boleh menjadi manusia-manusia yang baru, manusia-manusia yang menang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk acara pada malam hari ini, dengan sebebas-bebasnya kami siapkan hati kami Tuhan hanya bagi-Mu. Kemudian hanya bagi-Mu, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Kalau begitu,
ubur-ubur ikan lele. Daripada kita ngelantur, mendingan kita mulai aja yuk, Le. Mari sambut narasumber kita, Romo Aji. Saya sebutin dulu. Romo Yohanes Istimewa Bayu Aji. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Jawabannya itu Alaikum Shalom kalau mau dijawab. Shalom Alaikum. Itu ayatnya ada di Yohanes 20 ayat yang ke-19. Nanti silakan dicari sendiri, itu salamnya Tuhan Yesus yang sudah bangkit kepada murid-murid yang pada waktu itu sedang ketakutan. Perkenalkan, sebelum berbicara lebih lanjut, saya Rama Bayu. Kenapa dipanggil Rama? Saya seorang imam dari Keuskupan Bandung, saya imam diosesan. Karena Keuskupan Bandung adalah keuskupan yang sangat berciri orang-orang Sunda, kami di sana panggilannya Rama. Jadi Rama Bayu. Kalau Bapak dan Ibu saudara-saudari pergi ke Cigugur, ada Gua Maria di sana, Sabar Rahmat, dipanggilnya juga Rama. Rama, badai kamana Rama? Kira-kira begitu ngomongnya ya. Tapi kalau nggak biasa dengan kata Rama, karena memang di Indonesia nggak banyak paroki atau tempat yang memanggil imam dengan sebutan Rama, silakan panggil dengan biasa di sini. Tadi saya dengar kalau umat Danau Sunter biasa panggil pastor ya ke imam ya. Tadi saya dengar Pastor Paulus yang ternyata lucu sekali orangnya ya, luar biasa. Lucu pas bicara, kalau diem culun ya. Tapi tolong jangan laporkan ya. Kalau dilaporkan ini saya di blacklist dari paroki ini ya. Kalau mau panggil pastor silakan, di Bandung juga biasa panggil pastor. Tapi kalau kami di Bandung biasanya pastor tapi dalam versi Sunda. Jadi pakai U, pastor gitu namanya. Nggak pastor tapi pastor. Tapi kalau biasa di Jakarta panggil Romo silakan. Jadi mau panggil saya Romo, pastor, pastor, terserah, boleh. Apapun kebiasaanmu panggil saja begitu, asal jangan panggil saya suster. Itu saja ya. Saya diminta untuk bicara mengenai penderitaan. Mari kita simak saja bagaimana ajaran gereja tentang penderitaan. Saya tidak akan mengajar karena yang mengajar adalah gereja, maka nanti akan saya kutip banyak dari KGK, Katekismus Gereja Katolik, sebab mengajar umat Katolik paling aman adalah membuka KGK, Katekismus Gereja Katolik. Kalau saya merenungkan sendiri, itu bahaya. Nanti kalau ditanya atau diprotes, kenapa Romo bilang begitu? Saya nggak bisa jawab. Tapi kalau buka Katekismus, ajaran dari KGK, kenapa begitu Romo? Ya sudah, kamu protes ke Roma sana karena yang nulis dari Roma, kira-kira begitu. Gampangnya begitu. Oh ya, dari Bandung, saya sampaikan salam dari Romo Eko. Teman saya itu, teman saya. Ya cuma kalah terkenal aja gitu ya. Romo Eko lucu, saya culun. Ya udah. Ya, tapi itu teman saya, Romo Eko juga dari Bandung. Cuma beda nasib dan beda rezeki gitu aja ya. Mari kita memahami penderitaan. Saya mengarahkan obrolan kita dalam dua hal, yaitu pertama memahami, yang kedua menyikapi. Pertama kita akan memahami apa itu penderitaan, bagaimana dan seperti apa, tentu dalam kerangka ajaran iman Katolik, bukan dari obrolan-obrolan kita sendiri, tapi dalam kerangka ajaran iman Katolik. Oh ya, catatan aja, ini Shalom Alaikum. Ini bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai untuk menulis Alkitab Perjanjian Lama, dibaca dari sebelah kanan, Shalom Alaikum, Alaikum Shalom. Kenapa saya pajang di situ seperti itu? Ya biar kelihatan keren dan meyakinkan dari awal, itu saja. Padahal saya juga nggak bisa kalau suruh bahasa Ibrani. Jadi obrolan kita akan dua, pertama memahami lebih dulu, supaya kita paham dalam ajaran Katolik seperti apa. Kita akan pahami dulu apakah penderitaan adalah sebuah kutub. Mari kita lihat. Kalau kita membuka Katekismus 580, ada kalimat seperti ini. Apakah bisa terlihat? Terlihat ya. Kalau terlihat, tampaknya Anda 40-an umurnya. Kalau sudah menjawab tidak terlihat, mungkin sudah agak tua Anda ya. Mari kita membacanya bersama-sama. Kalau yang tidak melihat, percayalah sebab ada ayat yang mengatakan, apa? Percaya tanpa melihat. Nah begitu. Mari kita membaca sama-sama. Dalam melaksanakan hukum ini, Yesus melangkah sekian jauh, sampai-sampai ia malahan menanggung kutuk hukum mengganti kita. Ayatnya dari Galatia pada pasal yang ketiga ayat 13. Jadi kalau kita mengikuti ajaran gereja, Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk itu. Jadi menggantikan kita. Kalimat lanjutannya lebih jelas dan mempertegas. Mari sama-sama kita baca. Kutuk yang dipikul setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat.
Jadi justru untuk yang tidak setia, maka berbahagia kita. Justru karena kita tidak setia, maka ditebus. Maka kalau malam Paskah ada istilah Felix culpa. Felix culpa. Felix kebahagiaan, culpa kesalahan. Jadi kesalahan yang membahagiakan, justru karena kesalahan kita pantas, bukan pantas, tapi kita boleh mendapatkan satu penebusan yang luar biasa agung. Ini bagian terakhir dari ayat KGK 580 yang semakin mempertegas lagi. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Dengan demikian, kematian Yesus menebuskan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ada di Ibrani 9 ayatnya. Maka kalau dihayati atau dimaknai bahwa penderitaan adalah akibat kutuk, gereja tidak mengajarkan demikian. Dan kita perlu agak hati-hati untuk apa-apa menganggap ini kutuk, apalagi kutuk dari nenek moyang ya. Kasihan nenek moyangmu loh. Udah meninggal dunia masih disalah-salahin loh ya. Kasihan. Kalau orang sudah makarunya gitu ya, kasihan. Ini karena kutuk nenek moyang dulu menyembah berhala, dulu menyembah begini dulu. Aduh, kasihan sekali. Lebih baik orang-orang leluhur kita itu didoakan dan dimohonkan pengampunan daripada disalahkan. Ini karena kutuk nenek moyang. Seringkali kalau orang pikirannya ini dihantui kutuk, apa-apa itu kutuk. Usaha bangkrut kutuk. Sampai-sampai kesandung batu dibilang kutuk, ya ampun ya. Semua karena orang tersedot dalam pikiran bahwa ini semua kemalangan adalah akibat kutuk. Padahal Yesus Kristus mematahkan kutuk, dan tahu pas saudara-saudari, ketika kita menerima pembaptisan, sakramen baptis, mematahkan segala kutuk. Tentang itu nanti bisa kita pelajari lain waktu mengenai kutuk. Jadi kalau mau pengen tahu mengenai kutuk, ya saya diundang lagi aja ke sini kapan-kapan ya. Karena kalau sekarang ini waktunya habis nggak ngomong penderitaan. Sekarang nasib, mengenai nasib. Kalau nasib dipahami sebagai takdir, tapi takdir dalam arti begini, karena pemahaman mengenai nasib dan takdir macam-macam, saya tidak punya waktu secara spesifik menjelaskan, tapi bahwa kalau dipahami secara determinisme atau deterministik, maksudnya secara bahasa Jepangnya begini, saya suka pakai bahasa Jepang. Jepang itu jelas dan gampang, ya Jepang jelas dan gampang. Deterministik itu berarti Tuhan sudah menulis segala ketentuan apapun tentang hidup kita, dan kita hanya melakukan apapun yang sudah tertulis dalam skenario abadi itu. Kalau hidup penderitaan dianggap sebagai hal seperti itu, maka juga bukan. Kalau takdir atau nasib dipahami seperti itu juga bukan, karena Tuhan tidak pernah menuliskan jalan cerita hidup kita, apalagi yang terkait dengan penderitaan. Ada KGK-nya di 295. Yuk kita baca bersama-sama. Dunia bukanlah hasil dari salah satu kebutuhan, satu takdir yang buta atau kebetulan. Jadi dunia bukan hasil dari takdir. Maka dalam agama Katolik justru bahkan dikatakan tidak ada konsep takdir, justru karena Tuhan memberi kita kehendak bebas. Jadi ini maksudnya kepada kehendak bebas. Kalau pengen tahu tentang kehendak bebas, tidak usah ngundang saya, nggak usah. Ini video yang terbaru di channel saya, channel Katkit, sedang bicara mengenai kehendak bebas. Nanti ketik aja, masuk ke YouTube, Katkit kehendak bebas. Ditonton bagaimana hubungan dengan takdir dan seterusnya mengenai kehendak bebas itu. Nonton aja, share, nggak usah subscribe, udah kebanyakan. Nggak apa-apa, Anda mungkin akan mengatakan ini Romo sombong amat. Ya sudah ya. Jadi nggak usah subscribe, nggak ada masalah, kami tidak cari subscribe. Tapi kalau share penting. Jadi lebih penting share daripada subscribe, karena supaya lebih banyak orang mengetahui. Jadi kalau itu dilihat takdir, bukan, penderitaan tidak takdir, karena kehendak bebas. Simpelnya bahasa Jepangnya begini, kehendak bebas orang lain bisa menabrak hidup kita. Karena orang lain juga bebas melakukan segala sesuatu. Jadi kita sudah tertib, ini sebagai contoh gampang saja. Di jalan kita tertib, berarti kita sudah berusaha untuk tidak terjadi penderitaan. Tapi di jalan, apakah semua orang tertib? Tidak. Ada yang berdegong, ada yang ugal-ugal, ada yang mabuk, ada segala macam. Ada yang bertengkar dengan istri sambil naik mobil, tiba-tiba nabrak orang. Kita yang ditabrak sebelah demikian. Kita ditabrak atau dilukai atau dihajar oleh kehendak bebas orang lain yang serampangan. Itu simpelnya. Jadi bukan kan dituliskan oleh Tuhan dalam arti itu ditetapkan demikian. Karma. Ini kalau konsep karma dan berbagai variannya, sebenarnya karma itu tidak dapat dilepaskan dari urusan mengenai reinkarnasi dengan berbagai macam variannya. Reinkarnasi itu macam-macam variannya. Ada yang mengatakan
reincarnation, ada yang rebirth, ada yang tumimba lahir, macam-macam variannya. Tapi umumnya ini agama-agama timur. Agama-agama timur tuh yang di India, yang di Tiongkok kuno, atau inisialnya Hindu dan Buddha, ya. Inisialnya saja saya sebutkan Hindu dan, padahal kok inisial kok jelas ya. Hindu dan Buddha memang menganut seperti itu. Meskipun Hindu dan Buddha menganggap lain mereka tentang reinkarnasi, tapi kira-kira prinsip dasarnya sama, bahwa orang yang sudah meninggal dunia lahir kembali masuk kepada alam dunia sekarang ini. Apapun variannya, ada yang tumimba lahir, ada yang agregat-agregatnya, ada yang rohnya agak berbeda, tapi intinya kembali masuk ke dalam dunia ini yang kita tinggali sekarang ini. Itu inti dari reinkarnasi. Apakah gereja mengajar mengenai reinkarnasi? Tidak. Mengajar. Itulah kenapa penderitaan pasti bukan karma. Sebab kalau kita mengatakan karma, sebenarnya kita mengakui ada reinkarnasi loh. Nah, orang Katolik kadang-kadang ikut, wah itu karma. Kalau kamu ngomong tentang karma, itu tidak bisa dilepaskan dari ajaran mengenai reinkarnasi. Sebab karma hanya dapat dipahami kalau kita memahami dalam kesatuan dengan reinkarnasi. Jadi berhati-hati juga untuk ngomong karma. Sebab karma dan reinkarnasi satu paket, tidak dapat dilepaskan. Itu ajaran yang nyambung dan dalam satu kaitan yang jelas. Itulah kenapa kalau saya katakan, apakah penderitaan akibat karma? Bukan. Karena karma harus dipahami dalam ajaran reinkarnasi. Pertanyaannya, adakah ajaran gereja dengan urusan reinkarnasi ini? Ada. Yuk kita baca. Sorry, ini ada salah ketik ya. Harusnya reinkarnasi. Ini maaf, salah ketik. Bisa dibetulkan kalau mau disebarkan, dibetulkan dulu. Reinkarnasi, bukan inkarnasi. Karena inkarnasi dan reinkarnasi berbeda. Inkarnasi itu penjelmaan Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Kalau reinkarnasi agama-agama timur tadi. Maaf, ini salah. Saya baru ketahuan baru saja, ternyata saya salah menuliskan. Berarti ketahuan seorang pastor juga bisa salah. Karena daging dan darah. Ya, berarti juga jadi moderatormu bisa salah. Sama ya, bisa salah. Salahnya beliau apa? Terlambat. Ya itu. Jangan sampaikan loh ya. Bagaimana ajaran gereja mengenai reinkarnasi? Ada di 1013. Mari kita membacanya bersama-sama. Kematian adalah titik akhir peziarahan manusia di dunia. Stop. Jadi kematian menjadi titik akhir hidup di dunia ini. Kalau reinkarnasi kan konsepnya kembali masuk ke dunia ini. Secara simpel, kalau orang karmanya baik, maka meningkat. Misalnya, mohon maaf, hidup di sini sengsara menderita, karmanya baik, mati, nanti lahir lagi masuk ke dunia menjadi orang kaya. Tadinya tinggal di kampung, terus jadi tinggal di Danau Sunter misalnya begitu. Kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu ya. Tadinya tinggal di Purwakarta, terus tinggal di Danau Sunter. Tapi begitu tinggal di Danau Sunter, jahat, turun dia. Jadi makhluk yang lain. Tadinya manusia tapi jahat, turun menjadi kucing. Ya, kucing ya. Kucing masih jahat, mati, turun lagi kecoa. Kira-kira begitu. Tapi karena kecoa sering ada di tempat ibadah, begitu kecoa keinjek mati, lahir lagi jadi orang. Gitu kira-kira. Simpelnya begitu, tapi kita tidak mau melecehkan iman orang lain, hanya mengatakan kira-kira seperti itu. Nah, itu berarti masuk lagi ke dalam dunia ini. Tapi kalau ajaran Katolik kan nggak masuk lagi. Selesai mati, selesai. Karena kalimat lanjutannya, mari kita baca dari kata kita di sini, kita tidak kembali lagi untuk hidup beberapa kali lagi di dunia. Tidak ada orang yang kembali lagi ke dunia untuk hidup lagi, dalam arti berkali-kali ada di dunia. Nah, kalimat lanjutannya akan lebih jelas lagi. Yuk sama-sama kita baca. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah kematian tidak ada reinkarnasi. Bahkan gereja sangat spesifik mengatakan bahwa tidak ada, yang saya beri warna kuning itu, tidak ada reinkarnasi. Berarti tidak ada karma. Karena reinkarnasi dan karma itu ajaran yang satu paket yang tidak dapat dilepaskan dengan demikian. Dan itu ada di Ibrani 9 ayat 27, manusia mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Itu ayat di dalam KGK dan Alkitab. Maka penderitaan pasti bukan akibat karma. Karena kalau akibat karma ada orang yang tidak bersalah dan menderita. Contohnya mana? Yesus Kristus salibnya ada di mana sih? Maaf, Tuhan Yesus ada di sini. Berarti di sama belakangnya Tuhan Yesus ya. Salib. Ini kan orang tidak bersalah kan? Berarti ini karmanya buruk dong.
Simbolnya kira-kira begitu. Ada banyak penjelasan bahwa di dunia ini ada orang yang tidak salah tapi menderita. Justru itulah konsepnya salib. Nanti di bagian hampir terakhir saya akan membahas mengenai itu. Lalu apakah dosa? Sebenarnya Tuhan sudah menjawab sebenarnya. Kalau kita membaca dalam Alkitab, ini saya nggak tuliskan ayatnya justru untuk kuis saja. Ketika ada orang yang mati tertimpa menara, ada juga orang yang dibunuh dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban. Tuhan mengatakan, kamu pikir orang yang mati ditimpa menara lebih besar dosanya? Jadi orang menderita dikira atau dianggap itu lebih besar dosanya daripada orang lain, berarti penderitaan akibat dosa. Tidak. Kembali ke sini konsep salib. Kalau penderitaan adalah akibat dosa, harusnya orang yang tidak menderita adalah tidak berdosa. Atau kalau dibalik, orang yang tidak berdosa adalah tidak menderita. Tapi pada kenyataannya, adakah orang tidak bersalah kemudian menderita? Banyak sekali. Banyak kenyataan di dunia. Memahami penderitaan saudara-saudariku yang tercinta, I love you muah-muah ya. Memahami penderitaan di atas muka bumi ini memang tidak gampang. Tapi gereja memberi beberapa petunjuk yang membantu kita memahami. Namun kalau kata saya, pemahaman ini jadikan hanya sebagai landasan saja. Contoh landasan, oh kalau saya masih mikir karma. Nah kalau gitu buru-buru dicoret. Karena mikir karma tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Loh apa bahayanya memikirkan sesuatu yang tidak sesuai ajaran Katolik? Kalau pikirannya keliru, perilakunya bisa keliru. Itu yang membahayakan. Perilaku diawali dari pikiran yang keliru. Kalau tidak mengikuti ajaran gereja, perilakunya bisa keliru. Tapi kalau ikut ajaran gereja, perilakunya bisa. Saya katakan bisa karena tidak selalu. Karena ada juga yang pikirannya benar, banyak keliru. Contoh siapa? Romo-romo. Romo-romo itu kan pikirannya benar, belajar. Tapi apakah ada romo-romo yang sabar? Ada. Tapi apakah ada romo-romo yang tukang marah? Ada. Romo kan pikirannya benar, sekolahnya panjang, sekolahnya tinggi, sekolahnya lama. Buktinya apa sekolahnya lama? Romo moderatormu kan ada botak ya. Itu bukti sekolah lama. Ibu di sini nunjuk lah, itu nunjuk orang lain. Lu botak katanya. Iya, gue juga botak sama. Ya. Inilah buktinya sekolah lama. Maka jangan belajar teologi, saudara-saudari. Biarkan bisi botak, bisi apa? Jadi botak nanti. Jangan belajar teologi, biar aja romo-romo itu yang membuat bahasa Jepang jelas dan gampang. Tugas saya. Jadi saya rela untuk botak dan tidak kawin demi umat. Haleluya, saudara. Oh, ditepuk tangannya ya? Orang nggak kawin itu ditepuk tangannya ya? Biasanya orang nggak kawin itu kan dibilang nggak laku kan? Ya saya, romo moderator, romo parokis ini kan orang-orang nggak laku sebenarnya. Hanya pura-pura suci aja gitu. Kembali ke laptop. Tuh, kalau begini udah nggak kalah sama Romo Eko Wahyu kan ya? Halo Romo Eko, direkam ini. Salam Romo Eko ya. Friend dari Bandung Romo. I love you full mama Romo. Enggak, tetap lebih hebat Romo Eko Wahyu ya. Saya mah cuman apa gitu. Kita kembali ke laptop dosa pribadi. Nah, sebenarnya Tuhan sudah menjawab dosa pribadi. Bukan. Nanti di bagian paling hampir akhir kita akan lihat bahwa di kitab Makabe ada orang-orang yang setia kepada hukum Tuhan, tidak berdosa berarti tidak salah. Stefanus contoh yang lain, yang menderita juga. Maka ya bukan dosa pribadi. Ini contohnya. Stefanus dosa enggak? Salah enggak? Enggak dalam hal ini ya. Karena dia menjadi pewarta Tuhan Yesus, diakon yang pertama. Tapi apa? Dihukum dengan hukum raja, mengerikan. Contoh yang lain, kitab Makabe yang sudah saya sebut di awal, jadi dari 2 Makabe 6. Yuk kita baca yuk, supaya kita tahu sedikit konteksnya. Sama-sama kita baca. Sang raja mengutus seseorang bangsa Athena, supaya orang-orang Yahudi dipaksa olehnya untuk tidak lagi hidup menurut hukum-hukum Allah. Jadi ceritanya pada waktu itu, ini sebelum zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi dipaksa supaya mengingkari iman kepada Tuhan. Jadi supaya tidak lagi mengikuti hukum Tuhan. Simbolnya kira-kira begitu. Kalimat lanjutannya, mari kita baca sama-sama. Orang yang tidak mau beralih kepada tata cara Yunani harus dikorok, ya berarti diputuskan lehernya. Dan ada juga yang agak serem-serem di bagian-bagian selanjutnya. Nanti silakan Anda baca sendiri. Tapi pesan saya nggak usah baca sih karena serem ya. Kitab Makabe itu isinya serem, pembunuhan, penistaan, wah menyeramkan. Ini aja udah singkatnya begitu.
ada kisah contoh seorang ibu dengan 7 anak, yang 7 anaknya itu disiksa satu persatu, ibunya suruh melihat. Ibu-ibu bisa bayangkan, lebih enak mana? Anaknya disiksa, ibu lihat, atau ibu yang disiksa, lebih enak mana? Ya nggak ada yang enak dong, gimana sih? Nggak ada yang enak, disiksa kok enak. Nggak ada yang enak, lebih enak disiksa, mau? Nggak ada yang enak. Pertanyaannya harus diperbaiki, Romo, gitu. Nggak ada yang enak. Lebih mending mana? Ibu melihat anakmu disiksa di depan matamu, atau saya aja? Lebih nggak mending dua-duanya. Ini pinter ini ya, pinter. Nggak mending dua-duanya. Tapi kalau disuruh memilih, misalnya ada satu hukuman orang-orang jahat, saya yakin ibu-ibu akan memilih saya aja. Karena saya kadang-kadang mendengar cerita dari ibu-ibu kalau anaknya sakit aja udah kontang-panting ya. Aduh, lebih baik saya yang sakit, gitu kan. Kira-kira begitu kan? Baru panas dikit, lebih baik saya yang sakit. Lihat anak saya sakit, saya nggak sakit. Sakitnya tuh di sini kan gitu ya. Betul ya Bu ya? Saya harus nanya karena saya nggak pernah hamil loh Bu ya. Betul begitu Bu? Betul ya? Nah, kira-kira begitulah. Nah, ini nggak salah ibu ini dengan 7 anak yang satu persatu, bahkan ada yang sangat ngeri, dibuntungin satu-satu sebelum mati tangan kakinya. Oke, nggak usah saya cerita, nanti malah nggak bisa tidur, horor ya. Tapi intinya mereka setia kepada hukum Tuhan. Setia kepada hukum Tuhan berarti apa? Tidak berdosa. Justru karena setia mereka tidak berdosa tapi menderita. Artinya apa? Ya berarti bukan karena dosa pribadi. Ini contoh baru 2. Kalau mau digali banyak contoh dalam Alkitab ada banyak sekali. Santo Santa juga seringkali, terutama Santo Santa dalam zaman kuno sebelum tahun 313. Kekristenan ini kan baru bebas tahun 313. Jadi kira-kira hampir 300 tahun iman kepada Yesus Kristus tidak bebas. Baru-baru kumpul PDKK seperti ini, ketemu aja langsung dibunuh. PDKK begini dikorok mati semua zaman dulu ya, nggak bisa. Maka ada katakombe, ibadah di bawah tanah, misa di bawah tanah, dan seterusnya karena penyiksaan di dalam penganiayaan pemerintah Romawi atau kekaisaran Imperium Romanum pada waktu itu. Nggak ada salah. Tapi dihukum berarti bukan dosa pribadi. Maksudnya dosa dalam arti yang kita lakukan. Jadi nggak sebanding dalam arti kalau dosamu banyak, menderitanya banyak. Nggak begitu. Nggak begitu mainnya dul, kira-kira begitu ya. Kalau dosanya sedikit berarti sengsaranya nggak begitu. Tidak ada kesetaraan antara jumlah dosa dan jumlah penderitaan. Dan jangan merasa bahwa kalau aku menderita, salahku apa? Biasanya kalau orang menderita, kalimat pertama yang diucapkan kepada Tuhan adalah, saya salah apa? Betul ya? Betul ya? Terus Tuhan di atas, kamu nggak salah apa-apa. Tuhan, salahku apa? Aku udah melayani di PDKK loh Tuhan. Aku udah melayani di komunitas. Aku udah melayani sebagai lektor, pelayan liturgi, prodiakon, kolektorku banyak 3 juta tiap minggu Tuhan. Gitu. Ya cuma contohnya aja. Kenapa semua ini terjadi? Salahku apa? Biasanya begitu. Maka barangkali kalau nanti menderita, semoga tidak menderita. Tapi sebenarnya kalau kita mengatakan tidak menderita itu utopia, karena penderitaan itu kita alami setiap hari, apapun bentuknya dari hal-hal yang kecil. Penderitaan itu realitas sehari-hari loh. Justru karena salib Kristus penderitaan menjadi masuk akal dalam arti bisa dihayati. Ini nanti yang kedua kita ngomong sekarang pemahaman, nanti kemudian penghayatan. Karena setiap pagi itu kita menderita sebenarnya. Ibu-ibu yang masih ngantar anaknya sekolah, kalau mau ditanya jujur, menderita apa enggak? Menderita. Bangun jam 5, cerewet, gitu. Hektik setiap hari itu nggak menderita gitu, menderita. Cuma penderitaan memang agak kecil, tapi kalau dikategorikan itu penderitaan loh ya. Pilih mana? Gitu. Atau tidur bobok manis nggak usah nyiapin apa-apa. Ya pilih bobok manis. Kamu pikir misa pagi jam 5:30 tidak menderita? Setengah 6 berarti bangun 4:30, saudara. Keren 4:30. Aduh Tuhan ya, misa lagi. Oke Tuhan gitu. Kalau mau dipilih ya benar pada siang bangun 6:30 enak, bangun-bangun terus makan. Misa pagi menderita. Pulang malam begini ke pastoran, emang lo pikir nggak menderita? Menderita loh. Saya di Purwakarta sendirian, di sini lumayan ada 3 pastor.
Tapi 3 pastor pun kalau masing-masing ada kegiatan pulang malam kan sudah nggak ketemu. Satu masuk kamar jam 9, satu masuk kamar jam 10, satu masuk kamar jam 3 pagi gitu. Contohnya ya. Ini bukan fitnah, jangan dibesar-besarkan loh ya. Oh. Ini cuma contoh. Kalau ada kesamaan nama kejadian fiktif belaka. Moderator ngomporin nih, ya. Cuma contoh. Kan apalagi saya di paroki sendiri, saya di Purwakarta, saya sebenarnya punya vikaris atau wakil, tapi karena ada yang meninggal, jadi harus ke Bandung. Saya sekarang sendirian. Kalau pulang nanti saya kan pulang malam, paling sampai rumah kira-kira jam 12-an gitu, buka pintu pasuran terus sunyi sepi sendiri. Kira-kira begitu nyanyi loh ya. Masuk kamar gitu, cuma ada bantal sama guling, nggak ada siapa-siapa gitu. Itu pun sendiri. Kalaupun ada temannya sama, saya kira besok pagi saya makan nyanyi juga. Makan sendiri gitu. Maksud saya, ini memang hanya cuma lucu-lucuan, biar nggak terlalu ngantuk lah. Tapi artinya, dalam banyak hal hidup kita banyak penderitaan, mau yang kecil, mau yang gede, mau yang segala macam. Kalau mau kita lihat, belum penderitaan yang macam-macam ya, misalnya ditipu orang, difitnah orang, diciak sama teman sendiri, itu udah rugi duit, rugi hatinya sakit dan lain sebagainya. Itu semua penderitaan. Atau dikhianati pacar, ditinggal lagi sayang-sayangnya, ubur-ubur ikan lele sakit Ini kan susah ya. Nah, kalau itu dosa pribadi, nggak make sense. Karena kadang-kadang kita nggak berdosa yang terlalu besar, tapi penderitaannya luar biasa. Orang-orang baik lebih mudah ditipu. Orang-orang baik lebih mudah ditipu karena apa? Hatinya tulus, tidak ada prasangka. Oke. Difitnah, diciak teman sendiri, kan begitu kira-kira. Justru karena kebaikannya, maka penderitaan bukan sebab dosa, kalau yang dimaksud kesetaraan dosa pribadi dan penderitaan. Lalu apa? Tidak mudah memang memahami kenapa kita menderita, tapi Gereja Katolik memberi sedikit percik-percik kebenaran ya. Tidak mudah juga dicerna, tapi saya mau mengajak saudara-saudari, ini loh, Gereja Katolik mengatakan sebenarnya begini penderitaan itu sebabnya. Ada di KBK 2448. Yuk kita baca bersama-sama. Dalam aneka ragam bentuknya, kekurangan material, ketidakadilan dan penindasan, penyakit jasmani dan rohani, dan akhirnya kematian, penderitaan manusiawi adalah apa? Nanti kalimat selanjutnya. Tapi saya mau menguraikan dulu jenis-jenis penderitaan ada di sini. Kalau dirangkai atau disusun, menurut ajaran Gereja Katolik, kalau diuraikan ada empat itu bukan begini, 4 jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama, kekurangan material. Berarti berkaitan dengan sesuatu yang fisik. Kalau sedang kita punya utang, nggak punya duit, apa itu namanya kekurangan material. Sesuatu yang sifatnya fisik. Nah kemudian ketidakadilan dan penindasan. Fisik ada, tapi contoh bayangkan Anda ada di negara yang begitu menindas. Contoh yang tadi saya katakan, santo-santo yang hidup di Imperium Romanum tahun 300-an. Kamu kaya juga susah kalau negaranya nindaskan, kira-kira begitu. Lalu penyakit jasmani dan rohani, segala macam penyakit. Apalagi kalau sudah mulai umurnya 50, 60 kan macam-macam datang ya. Mulai apalah, kena angin dikit, kucing, kan begitu ya. Pulang malam dikit apa gitu. Nah itu penyakit, itu juga termasuk penderitaan. Belum yang berat-berat. Lalu yang keempat, kematian. Jadi kematian itu ujungnya penderitaan. Yang lain-lain itu hanya anak pinak dan cucu-cucunya penderitaan. Ujung paling luar biasa itu kematian. Kematian adalah ujung atau pangkalnya penderitaan. Oke, ini tidak terlalu penting, hanya menjelaskan saja konteksnya. Sekarang, apa itu penderitaan menurut ajaran Gereja Katolik setelah ada kata adalah? Kita baca bersama-sama dari awal. Penderitaan manusiawi adalah bukti nyata tentang keadaan kelemahan bawaan dan perlunya keselamatan di dalam mana manusia menemukan dirinya sebagai akibat. Jadi akibat dosa asal. Justru karena manusia kemudian kehilangan kendali atas dirinya, kelemahan manusiawi. Jadi maksudnya adalah, begitu manusia itu diberi kehendak bebas, dulu manusia pertama kan kehendaknya diberi kehendak bebas. Semua boleh kamu makan. Tapi ternyata penggunaan kehendak bebas itu tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki sesuatu, manusia menghendaki sesuatu.
Kalau ini sinkron, tidak fales, kebahagiaan namanya. Tapi masalahnya kan sering fales. Seperti kalau kor ibu-ibu itu loh. Kor ibu-ibu itu kan 4 suara, tiba-tiba jadi 8 suara, tiba-tiba gitu. Tanpa dikomando suaranya cuma 4 kok jadi 8 gitu ya. Fales. Nah kita ini sering fales terhadap kehendak Tuhan. Di note-nya apa, pitch control-nya itu kurang gitu kira-kira. Tahu pitch control ya? Kalau tahu Anda tua berarti ya. Karena ini adalah acara Akademi Fantasi Indosiar gitu ya. Anda sekarang nggak ada tahu pitch control-nya itu ya. Gitu. Pitch control-nya itu artinya kita fales, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu nabrak kemana-mana. Ini yang disebut kelemahan bawaan. Jadi pengendalian diri terhadap kehendak bebas itu nabrak sana nabrak sini dan kadang-kadang bertabrakan sana sini menimbulkan kekacauan. Itu yang disebut adalah struktur dosa atau dosa asal. Dalam bahasa Jepang adalah begitu kita lahir di dunia ini kita punya dosa asal, artinya kita hidup dalam situasi yang penuh dosa. Itu maksudnya. Bukan orang lahir itu tanpa dosa, maksudnya tanpa dosa pribadi. Tapi situasinya kita sudah dikepung oleh situasi-situasi dosa. Itu yang disebut dosa asal. Mengenai dosa asal perlu diperdalam. Nanti ketika dosa asal saya sudah banyak menjelaskan, nggak usah subscribe, tonton aja dan share, tenang aja ya. Karena tentang dosa asal juga menarik untuk kita bahas. Referensi yang lain ada di KGK 403, saudara-saudari. Yuk baca sama-sama. Gereja selalu mengajar bahwa penderitaan yang sangat banyak membebani manusia dan kecondongannya kepada yang jahat dan kepada kematian. Kalimat terakhir sama-sama, tidak dapat dimengerti tanpa hubungan dengan dosa Adam dan dengan kenyataan bahwa ia meneruskan kepada kita suatu dosa yang kita semua sudah terima pada saat kelahiran dan merupakan kematian jiwa. Yang kita terima saat kelahiran itu artinya situasi berdosa itu. Pilihan-pilihan konyol yang banyak diambil oleh manusia-manusia di sekitar kita yang kemudian menabrak kita. Contoh kecil aja. Begitu kita lahir project misalnya, kita orang kaya sebutlah, wah sultan tajir melintir tir-tir gitu ya. Tapi ternyata orang tuamu mengambil keputusan-keputusan konyol atau ditipu orang atau apapun, misalnya dia sering berjudi ke Makau kemana-kemana, hidup nggak karuan, bangkrut. Kamu lahir itu kaya raya sultan tajir melintir, umur 3 tahun habis harta bendamu. Jadi kamu yang lahir dalam situasi melarat itu salahnya siapa? Tadinya kaya loh, salahnya bapakmu. Tapi kamu ikut menderita. Nah itulah yang dimaksudkan dalam kalimat ini. Meneruskan kepada kita itu situasinya maksudnya. Situasi keberdosaan itu. Ini cuma bahasa Jepangnya. Tentu gambaran orang kaya dan apa di KGK tidak ada. Tapi saya berusaha menjelaskannya di dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang. Nah supaya nggak terlalu, tadi saya lihat sambil baca tuh ada yang berkerut-kerut ini. Ya kasihan. Nanti kalau berkerut, botak, terus putih, terus turun rambutnya, rusak kasihan ya. Biarlah saya dan Romo-Romo di Danau Sunter yang menanggung itu semua, saudara. Ini pemahaman gereja. Jadi simpelnya apa? Dosa asal itulah yang menjadi ada penderitaan di atas muka bumi ini. Dosa asal berarti situasi keberdosaan, kehancuran dunia, pilihan-pilihan konyol. Kalau mau dipikirkan yang betul-betul saudara-saudari, kita ini kan sering ngambil pilihan-pilihan konyol kan? Betul nggak? Pilihan-pilihan, maaf kalau bahasa rumus kimianya itu O2N. Kalau bahasa rumus kimianya itu O2N. Apa itu? Ngapain dulu? Rumus kimianya O2N yang artinya on. Anda loh, jangan bukan saya mah pilihan cerdas, pilihan suci, menjadi pastor, iya, kamu yang sering pilihan konyol dan O2N. Gitu. Begitu kita sudah mengalami macam-macam terus direnungkan kembali, aduh ya ampun kenapa kok kemarin begitu? Gitu. Contoh kecil aja, begitu misalnya di komunitas ada apa sedikit rapat atau ada apa, tiba-tiba terpancing emosi, atau di rumah deh. Tiba-tiba marah sama istri atau pada suami atau kepada anak.
Beberapa menit kemudian, begitu Anda sudah minum teh, terus menyesal kan? Yang tadi itu pilihannya pilihan Oon, itu baru yang kecil-kecil. Kenapa tadi harus marah begitu? Kenapa harus membentak anak misalnya begitu? Itu pilihan-pilihan konyol. Kalau diperbesar dalam konteks yang lebih luas, misalnya dalam negara, dalam perusahaan ataupun dalam paroki kan efeknya atau dampaknya lebih luas, kira-kira begitu. Nah, itulah situasi dosa asal. Jadi ajaran gereja mengatakan penderitaan di dunia ini dosa asal. Bagaimana persisnya? Nggak tahu. Tapi kira-kira begitu, bukan karma dan lain sebagainya yang di bagian awal tadi. Saudara-saudariku, bagian pertama selesai sebenarnya, yaitu mengenai memahami. Tapi menurut saya tidak terlalu penting-penting amat sih. Yang penting hanya bagian-bagian poinnya, jangan sampai justru pikiran kita dikuasai oleh pikiran yang tidak Katolik. Itu paling penting kalau kata saya. Karena di Indonesia ini, kita hidup di tengah berbagai macam kebudayaan, di tengah berbagai macam agama dan kepercayaan, dan seringkali orang hanya dengar sana, dengar sini tanpa mengecek kalau gereja Katolik ajarkan sebenarnya seperti apa. Contoh, auto karma itu kan di mana-mana diucapkan. Anda dibentak orang, terus habis itu dia naik motor nabrak pohon, nah modar atau auto karma kan gitu ya. Ya nggak begitu, kebetulan aja begitu. Ya kebetulan begitu, nggak begitu sebenarnya. Kebetulan dia pas lelah terus nabrak pohon gitu. Bukan karena habis jahat terhadapmu. Karena orang yang habis jahat juga baik-baik saja, ada banyak di dunia ini. Ya itu kira-kira seperti itu. Yang lebih agak penting, saya katakan agak penting, adalah bagian menyikapi penderitaan. Jadi realitas atau kenyataan penderitaan, bagaimana sih disikapi? Tentu saya bukan ahli penderitaan ya, tentu saja bukan. Karena terlihat dari wajah saya yang agak jauh dari penderitaan, saudara-saudari ya. Nggak terlalu menderita saya jadi pastor. Tadi saya hanya berpura-pura aja, makan sendiri, ya nggak terlalu menderita sebenarnya. Kirimannya enak-enak kok kalau umat ngirim itu ya. Jadi nggak terlalu menderita. Gas melon langka juga di pastoran nggak terasa kok itu ya, jadi nggak terlalu menderita gitu ya. Sebenarnya hanya mendramatisasi aja biar kayak kasihan gitu. Tapi sebenarnya meskipun secara fisik pastor-pastor nggak menderita, saya pikir kalau pastor-pastor barangkali penderitaan batin yang kadang-kadang ada banyak ya. Ini bukan curhat, ini hanya sharing aja ya. Saya minum dulu biar kuat sharingnya ya. Terima kasih. Tuhan Yesus maaf ya. Kalau host boleh minum. Sharing ya. Kalau pastor-pastor barangkali penderitaan jasmani dan rohani nggak terlalu banyak. Tapi kadang-kadang penderitaan yang sifatnya batiniah ya. Kadang-kadang pastor-pastor itu juga kan diprotes orang, diomongin paling banyak sebenarnya. Apalagi pastor paroki yang tugas di sini, orang-orang kecewa itu suka ngomongin pastor. Juga orang-orang umat paroki yang bukan Danau Sunter. Kalau Danau Sunter sih enggak sih ya, bosku sih baik-baik ya. Ya, yang baik-baik ya sesuatu saja ya. Kadang-kadang pastor itu ada di situasi tertentu yang nggak bisa membela dirinya. Jadi menelan pil pahit gitu. Ini begini-begini, oke ya. Kadang-kadang salahnya DPP atau apa yang harus ditelan juga oleh pastor. Contoh, saya beri contoh kecil aja. Parokinya nggak saya sebut, inisialnya Paroki Purwakarta, inisialnya. Paroki saya sendiri ya. Belum lama ada pelayanan penguatan. Lalu yang bertugas atau melayani sebagai urusan dokumentasi itu sudah sampai 3 bulan nggak muncul fotonya, harusnya dibagikan kepada umat. Umat itu datang ke sekretariat marah-marah berkaca pinggang gitu. Sampai harus Romo turun tangan. Ya sudah, saya iya maaf ya Bu ya nanti diusahakan supaya minggu depan atau dalam 2 minggu ini segera selesai. Kalau saya mau ngikutin marah saya, emang salahnya siapa? Apa lu kira-kira begitu? Yang pastor situ apa saya? Gitu. Ya bisa aja gitu, tapi tidak bijak mengatakan begitu. Karena memang juga salah. Bukan salah saya. Itu salahnya anggota DPP yang tidak melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan. Kita pikir sudah beres, ternyata uang ditarik apalah gitu kira-kira, tapi tidak terlaksana. Sehingga ya saya menanggung semuanya dalam arti ya karena pemimpinnya kan, ya mesti pasang badan, kira-kira begitu. Nah fisik enggak, tapi kadang-kadang yang begini-begini loh, aduh gitu. Ya sudah,
Tapi karena ada ayat Alkitab yang mengatakan kasih itu sabar, ya nggak apa-apa. Dari sekretariat habis dimarahin umat, umat tuh kalau pas marah sama pastor juga berani loh. Kalau marah tuh galak loh umat tuh. Ya pastornya juga bisa galak sih. Cuman pastor kan masalahnya repotnya adalah di mimbar. Repotnya jadi pastor di mimbar. Jadi kalau kata-kata dan perbuatan nggak sinkron kan diprotes. Kalau umat kan nggak di mimbar, nggak ngajar, jadi bebas. Maka berbahagialah kamu jadi umat bebas. Umat sih bebas, pastor enggak. Coba kalau pastor di sini, saudara-saudara kasih itu sabar. Ini salah digambar. Ya kan berlawanan gitu. Contohnya. Contohnya ini nggak ada sih yang digambar ya, kira-kira begitu. Tapi maksudnya yang tadi saya mau katakan adalah begitu naik ya sudah. Karena ada ayat Alkitab mengatakan kasih itu sabar, ya saya hela nafas. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, kasih itu sabar. Ya beres gitu, sudah. Oke, kembali ke laptop. Yang agak penting menyikapi bagaimana penderitaan. Yuk kita bahas bagaimana menyikapi. Tentu saya bukan ahlinya, tapi apa tawaran gereja? Baca sebagai begitu saja. Salib sebagai makna, karena kalau kita ngomong penderitaan, tidak bisa lepas dari salib. Sebab salib maknanya loh. Kalau barangnya ini, salib sebagai benda kan ini palang, ini ya kayu atau logam apapun itu, ini sebagai benda. Salib sebagai benda. Tapi kalau salib sebagai makna, sebenarnya kan penderitaan. Mari kita pahami bagaimana penderitaan dalam salib sebagai makna yang kita awali dari salib Kristus dan kemudian salib kita. Yang mengenai salib Kristus barangkali saya akan skip ya. Nanti kita langsung masuk pada salib kita supaya kita bisa lebih fokus untuk mendalami bagaimana sikapnya. Karena kalau yang bagian salib Kristus sebenarnya adalah ajaran-ajaran gereja kenapa Mesias harus menderita. Jadi kenapa Kristus menderita di bagian ini. Yuk kita baca dari KGK 572. Sama-sama kita baca. Gereja tetap setia kepada penjelasan seluruh kitab suci. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam penderitaan. Jadi penderitaan untuk pada kemuliaannya ada di Lukas 24. Intinya di sini saya langsung menuju pada bagian-bagian yang agak akhir bahwa salib Tuhan maknanya apa? Maknanya adalah harga yang harus dibayar. Ini pertanyaannya dimulai dari sini ya. Kenapa Yesus harus mati? Ini agak teologis, maka langsung saya lewati saja. Upah dosa adalah maut. Oke, nanti Anda bisa mendalami slide-nya sendiri. Nah, di bagian agak terakhir, ini dia. Bagian agak terakhir. Ya, ini dia. Yuk kita baca sama-sama. Penderitaan Kristus adalah harga yang harus dibayar demi kehidupan kita. Jadi jawaban singkatnya atau simpelnya atau bahasa Jepangnya, kenapa Kristus menderita? Itu harga yang harus dibayar bukan demi Kristus, tapi demi kita. Yaitu kalau kita mundur satu slide di Kolose 2 ayat 13 ada ayatnya. Sama-sama kita membacanya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dia yang dimaksudkan Kristus. Supaya karena penderitaan Kristus kita dihidupkan. Simpelnya begitu. Oke, kita lewat di bagian salib Kristus. Karena saya mau lebih fokuskan pada salib kita sendiri seperti apa. Tapi kalau kita ngomong salib kita sendiri, kita sebagai murid Kristus itu diikut sertakan. Jadi sebenarnya kamu jadi orang Katolik itu ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Karena kita murid-murid Kristus diikut sertakan di dalam apa? Kesengsaraan Kristus atau penderitaan Kristus. Ada ajarannya di KGK 6:18. Mari kita baca bersama-sama. Yesus mengajak murid-muridnya untuk memanggul salibnya dan mengikuti Dia, mengikuti jejaknya. Nanti bisa dibuka di 1 Petrus 2. Mengikuti jejaknya dalam bahasa Latin imitatio Christi. Ini bahasa Latin, bahasa teknis atau bahasa spiritualitas dalam gereja Katolik. Imitatio Christi. Imitatio mengikuti dalam arti menjadi imitasinya. Imitasi Kristi Kristus. Jadi kita ini memang bukan emas asli, tapi emas imitasi. Tapi lumayan lah ya, ada harganya juga. Ya, imitasi kan ada harganya juga kan ya.
Jadi kita menjadi emas yang bukan Yesus itu emas asli 24 karat, kalau kita ini sekarat gitu ya. 1 karat maksudnya, sekarat itu 1 karat ya. Ya imitasi lah. Tapi maksudnya ya meskipun imitasi tapi kita masuk ikutlah. Ada bau-bau ada emasnya lah kira-kira begitu. Itu yang dimaksud mengikuti jejaknya, termasuk di dalam penderitaan dalam kehidupan ini. Maka saya mengatakan dari awal tadi, penderitaan di atas muka bumi ini menjadi make sense karena ada salib. Penderitaan itu tidak masuk akal di dunia ini kalau tidak ada salib. Tapi karena ada salib, penderitaan bisa punya arti atau bisa punya makna. Paling enggak kita bisa menalar kenapa ada penderitaan. Justru karena ada salib, orang yang enggak bersalah menderita. Nah ini salib ini ngajari segala sesuatu. Itulah kenapa gereja-gereja Katolik salibnya itu masih ada korpusnya. Justru karena supaya kita ingat ini harganya loh ya. Jadi salibnya nggak ada korpusnya, harus ada. Karena ini harga yang harus dibayar. Bukan berarti Yesusnya tidak bangkit, tapi realitas penderitaan memandang salib kita dikuatkan oleh bilur-bilurnya apa? Wow, beda sama orang Purwakarta ya. Kalau di sini saya ngomong ayat langsung dilanjutkan pinter sekali. Kalau di tempat saya sana, oleh bilur-bilurnya, naon Rama gitu. Tapi jangan ngomong ke umat saya di Purwakarta loh. Jangan-jangan ada umat Purwakarta kesini yang berdua mananya siapa? Oh nggak ada, aman Bu, aman, nggak ada, aman ya. Kita kembali ke laptop ya. Sama-sama kita baca dari KGK 6:18 yuk. Iya, maksudnya Kristus ya, sama-sama. Kristus ingin mengikut sertakan dalam kurban ini pada tempat pertama orang-orang yang menjadi ahli warisnya. Tempat pertama. Jadi kita ini mendapatkan prioritas. Kita ini punya privilege. Oh keren, tepuk tangan dong. Kalau bahasa sekarang, kita ini orang-orang yang punya privilege dalam hal menderita. Karena ajarannya jelas mengikut sertakan pada tempat pertama itu privilege. Tapi masalahnya dalam hal menderita. Jadi pikir-pikir ulang deh jadi Kristen ya. Ya, pikir-pikir ulang karena tempat pertama orang-orang Kristen. Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Sama-sama kita baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Stop sampai situ aja. Kalimat lanjutannya nggak usah, tapi karena sudah jelas. Persekutuan dalam penderitaan Kristus yang begitu jelas ada di dalam Injil Markus pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Ini saya beri gambar supaya makin jelas lagi. Yuk kita baca sama-sama. Ini harus dengan penuh iman kalau ini ya. Tolong nih jangan ngantuk tapi dengan penuh iman firman Kristus bahwa ini privilege untuk saya. Ayo kita baca bersama-sama. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan bagian kuning baca diulang sama-sama, memikul salibnya. Jadi jelas, salib itu penderitaan atau tadi yang kesulitan-kesulitan yang 4 macamnya yang ditutup atau dipuncaki oleh kematian kita sendiri. Karena kematian juga seringkali sulit menderita. Orang yang menuju ambang maut juga menderita. Orang yang menantikan maut juga menderita. Bahkan orang yang matinya dengan damai juga ada penderitaannya sendiri. Itulah kenapa di dalam doa Rosario kita selalu berdoa di bagian kalimat terakhir, doakanlah kami orang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Mortis nostrae itu waktu kematian. Itu doa setiap hari loh. Karena justru kematian itu puncaknya penderitaan, maka dikuatkan terus. Dan bagusnya doa Rosario atau doa Salam Maria itu ada di gereja Katolik. Jadi dikuatkan di ujungnya nanti, dikuatkan. Maka sering-sering doa Salam Maria selain doa Bapa kami. Doa Bapa kami ajaran langsung Tuhan Yesus. Doa Salam Maria menguatkan kita, pertolongan para kudus dan Bunda Maria sampai pada ujung, terutama pada saat nunc et in hora mortis nostrae. Pada waktu kami mati, detik kematian itu. Itu karena puncaknya penderitaan. Seperti yang tadi KGK sudah ajarkan kepada kita. Kesulitan itu kalau di dunia ini kalau dibagi cuma 3 sih. Kalau digolongkan dibuat kategorisasi. Yang pertama, salah sendiri. Nomor 2, bukan salah sendiri. Nomor 3, karena jadi pengikut Kristus. Salah sendiri ini yang tadi rumus kimianya O2N tadi.
Ini salah sendiri. Ini contoh gampangnya, kalau kamu kebut-kebutan ugal-ugalan di jalan, nabrak, patah tulang, itu apa? O2N. Dah gitu aja. Itu salib bukan? Bukan, itu O2N. Karena yang disebut salib itu yang nomor 2 dan nomor 3 sebenarnya. Ini. Kalau kamu nggak salah, menderita bukan salah, itu salib. Menderita karena ikut Tuhan Yesus, itu baru salib. Jadi jangan bilang, ini salib saya, Romo. Emang ibu kenapa? Saya pakai narkoba, Romo. Lah itu O2N, Bu. Gitu. Itu O2N. Gitu. Saya kena judo, Romo. Nah, itu juga O2N, Bu. Gitu. Tetapi, nah ini tetapi, tenanglah. Bahwa yang O2N nomor 1 ini yang salah sendiri itu bisa menjadi salib ketika dipersatukan dengan salib Kristus sendiri. Ketika ada proses pertobatan, yang O2N tadi itu pun yang karena salahnya kita sendiri, berarti mempersatukan dengan penderitaan Kristus, itu juga menjadi salib. Jadi bisa aja orang prosesnya adalah menderita karena salah dia sendiri, tapi kemudian dia menyadari, saya sudah berdosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan seterusnya. Dan kemudian menyadari itu keliru, saya mau perbaiki diri, saya persatukan, itu maksudnya gitu. Persatukan dengan salib Kristus, kalau bahasa gampangnya, menyadari keliru, mau mengambil langkah yang benar, ikut Tuhan Yesus. Itu maksudnya mempersatukan dengan salib Kristus. Kalau pakai bahasa teologi kan sulit kan ya. Mempersatukan dengan salib Kristus, apa tuh coba? Kayaknya kan apa sih gitu? Tapi maksudnya menyadari itu salah, mengambil langkah yang sebaliknya, ikut Yesus dengan setia. Itu salah sendiri pun bisa menjadi salib karena proses pertobatan. Kira-kira simpelnya adalah seperti itu. Jadi tiga-tiganya bisa menjadi salib, kecuali kalau karena salahnya sendiri itu orang tidak mengalami pertobatan. Apakah ada orang yang setelah mengalami penderitaan karena salah sendiri tidak bertobat? Ada enggak? Ada. Di luar paroki Posko. Ada. Kalau di paroki Posko mungkin lebih banyak. Ada juga orang ngobrol menderita banget, ada juga nggak bertobat, ada. Ya nggak apa-apa, tapi berarti kehilangan momen untuk mempersatukan dengan salib Kristus. Oke. Sekarang bagian ini bagian menyikapi. Ada 7 hal yang saya tawarkan kepada saudara-saudari. Tentu catatannya saya bukan ahli penderitaan, ini saya kutip dari Alkitab dan KGK, tapi ini tawaran yang saya berikan. Penderitaan itu kenyataan kita dalam hidup. Jadi sikapnya bagusnya bagaimana sih? Ayo dengar kata ajaran gereja seperti apa. 7 hal yang saya tawarkan adalah yang pertama, berjuang seraya berdoa dalam 2 lapis. Ini istilah saya. Ini kan habis dari Imlek kan ada banyak kue lapis gitu ya. Kue lapis Cimehong. Ya. Bukan endorse loh ya, bukan. Ya. Minum dulu lah ya. Saya persimpel aja. Apa maksudnya doa 2 lapis? Ada 2 lapisan dalam doa itu. Lapisan pertama, kita kan nggak mau menderita. Ada nggak manusia mau menderita? Pengen, bercita-cita menderita? Nggak ada. Maka berarti berjuang itu berarti kan kita mau lepas dari situ. Berdoanya pun kan mau lepas. Kan nggak ada orang berdoa, ya Tuhan kiranya kau bangkrutkan toko dan usaha kami sudah. Nggak ada. Yang nggak ada orang kok mau menderita. Lagi soft opening gitu. Tuhan Yesus kiranya berkat-Mu turun sehingga dihancurkan segala usaha kami ini. Kan tidak ada orang bercita-cita menderita, itu nggak ada. Semua orang pengen bahagia, pengen susah, pengen menghindari penderitaan supaya bahagia. Jadi lapisan pertama kita pengen keluar dari itu. Namun ada namunnya. Ada situasi tertentu yang membuat kita tidak keluar dari situ. Apapun situasinya. Jadi lapisan pertama kita pengen keluar dari situ. Lapisan kedua, Tuhan, kalau sudah diusahakan dan ternyata saya tidak bisa keluar dari situasi itu, saya terima. Ini doanya Tuhan Yesus. Itu yang disebut berjuang keluar dari penderitaan. Jadi pertama memang itu, kita semua harus berjuang keluar dari apapun penderitaan kita.
seraya berdoa. Ora et labora, ora berdoa, labora bekerja, dalam itu berjuang. Tapi doanya itu bukan ora bahasa Jawa, ora gitu. Ora weru ya, bukan. Ora itu berdoa, labora bekerja, dalam ini berjuang untuk lepas dari itu. Namun situasi tertentu menjepit kita, nggak bisa lepas, terima dengan taat. Itu yang saya sebut, istilah saya, doa dua lapis. Biasakan, mari membiasakan untuk berdoa dengan cara itu. Tuhan, saya pengen ini dilenyapkan dari hidup saya. Tetapi jika memang tidak, Tuhan, lenyapkan dari hidup saya mau terima. Dan mohon kuatkan. Itu enak sebenarnya. Enak di omongan, tapi kalau dijalani kagak enak sama sekali. Tapi pertama maksudnya kita mau mengambil sikap seperti itu loh. Karena itulah teladan Tuhan Yesus. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberi kita teladan yang luar biasa. Lukas 22:42. Sama-sama kita baca. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak. Cawan penderitaan. Ambillah cawan, saya mau penderitaan ini lewat dari saya. Yesus manusia. Manusia pengen lepas dari penderitaan. Tapi ternyata, kalau kita membaca di sini, yuk kita baca, Ibrani 5, sama-sama kita baca. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang diterima. Jadi mau berjuang, tapi situasi tertentu yang membuat kita terjebak di situ, taat. Jadi Tuhan angkat ini, tapi kalau ternyata tidak bisa diangkat, kuatkan kaki saya, kuatkan tangan saya, kuatkan hidup saya. Tapi pertama angkat Tuhan. Tapi kalau ternyata terbukti beberapa waktu nggak diangkat sama Tuhan atau memang masih terus menderita, oke, sekarang dengan sikap iman saya taat untuk derita. Tapi tolong please lah Tuhan, saya kan udah terima ya, kuatkanlah gitu, please gitu. Jadi itu sikap iman atau sikap pertama, yaitu berjuang lalu berdoa. Ini satu hal ya, berjuang dan berdoa dengan dua lapisan. Dan kalau berdoa sedang mengalami kesulitan, mari membiasakan diri berdoa dalam dua lapis itu. Tuhan, saya nggak mau ini, betul saya nggak mau. Tapi kalau ternyata memang harus saya jalani, oke, kira-kira begitu ya. Oke, tapi kuatkan saya. Nah itulah pertama yang saya tawarkan untuk bagaimana cara menyikapi penderitaan. Nomor 2, penderitaan adalah kenyataan. Kita bertolak dari sini. Seperti yang sudah saya singgung di bagian awal, tidak perlu saya ulangi, penderitaan itu kenyataan loh. Kenyataan hidup sehari-hari. Ini perlu diterima dengan sikap iman. Bagaimana sikap imannya? Yuk kita baca bagaimana inspirasi Alkitab dari Kisah Rasul atau Praxis Apostolon pada pasal yang ke-14 ayat 22. Sama-sama kita baca. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami bangkat sengketa. Penerimaan. Jadi sikap imannya penerimaan yang nyambung dari yang pertama tadi. Penerimaan itu memudahkan kita melangkah selanjutnya. Jadi maksudnya adalah, kalau sesuatu yang tidak diterima, pergulatannya luar biasa. Saya beri contoh. Kalau orang mengalami sakit yang berat, misalnya kanker, sudah dikatakan oleh dokter diagnosis, orang sering mengatakan vonis, yang benar diagnosis. Karena dokter tidak memvonis, yang memvonis itu hakim. Saya selalu aneh loh kalau ada orang mengatakan divonis dokter, emangnya dokter ke pengadilan pakai meja hijau, kamu saya vonis, kan enggak ya? Diagnosis sebenarnya. Oke, itu enggak terlalu penting sih ya, tapi maksudnya itu bukan vonis sebenarnya, diagnosis. Dia diagnosis kanker, misalnya stadium 7. Saya cuma mau menggambarkan betapa seremnya gitu. Padahal kanker itu kan aslinya cuma sampai stadium 4 kan. Ini 7 gitu. Maksudnya itu udah berat banget gitu maksudnya, ya saking beratnya gitu ya. Sikap pertama yang paling sulit apa? Penerimaan. Orang denial, menyangkal. Enggak kok. Itu contoh. Jadi penerimaan membuat langkah berikutnya lebih enak. Lebih enak, tidak ada yang enak tentu saja orang menderita. Tapi dalam arti lebih membuat kita melangkah dengan lebih kuat, itu yang saya maksudkan. Penerimaan pertama-tama. Contoh, ditinggal pasangan. Kalau ada yang pernah mengalami, mohon maaf tidak bermaksud untuk mengungkit luka batin itu, tapi pasti terasa ya. Sikap pertama apa sih? Menolak.
Itu banyak kesaksian dari bapak-bapak yang ditinggal istrinya atau sebaliknya ibu-ibu yang ditinggal suaminya menolak. Enggak, suami saya enggak meninggal, istri saya enggak meninggal, menolak. Tapi begitu sampai pada proses penerimaan, nanti di kalimat selanjutnya ada Tuhan yang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu melangkah berikutnya menjadi lebih kuat. Maka karena penderitaan adalah kenyataan realitas, penerimaan ini penting sekali. Acceptance itu ya, penting sekali. Dan gereja mengajarkan dalam Kisah Rasul 14:22. Apakah ini mudah? Saya rasa tidak mudah. Saya di sini juga cuma omong-omong kosong aja sebenarnya. Maksudnya begini, dalam arti sesungguhnya ayat ini atau sikap ini nggak pernah kena pada saya. Tapi saya hanya membayangkan itu dengan berbasis pada pengajaran gereja. Karena pengalaman menderita yang begitu berat, ya belum pernah saya alami. Tapi mungkin di antara saudara-saudari pernah mengalami penderitaan yang begitu berat. Saya kira kalau orang hidup berpasangan, ya meninggal salah satu, ya itu mungkin berat. Ya kecuali yang sudah benci ada, meninggal malah tepuk tangan gitu ada. Ini kisah nyata loh, ada. Saya pernah memakamkan itu, begitu suaminya meninggal, gimana perasaan ibu? Seneng, Romo, lega akhirnya. Ya coba ibu bayangkan kalau di KBRT tiap hari, suaminya mati, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, betul-betul itu. Gitu. Misalnya, saya sayang dengan mama saya tentu saja, tapi mama saya kan tidak abadi di atas muka bumi ini kan. Suatu ketika mama saya meninggal, saya nggak tahu kalau mama saya meninggal, saya bagaimana gitu. Saya nggak tahu, belum bisa membayangkan kalau saya nggak tahu. Bisa aja, lalu itu penderitaan batin. Kan saya kan nggak punya wanita. Wanita saya kan adalah my mom, iya kan? Itu girlfriend saya dong, iya dong. Kalau separuh nafas ini kan kalau lagunya Dewa 19 kan separuh nafasku. Tahu nggak lagunya? Tua loh. Kalau yang tahu lagu itu tuh tua sebenarnya. Separuh nafasku, yang itu loh. Iya. Kan pergi kan? Iya. Ya bisa aja tuh saya. Berarti artinya apa? Sebenarnya saya mengajar, tapi saya juga belajar. Sekarang saya nggak ngalami atau belum. Kalau suatu kali mengalami ya barangkali ini harus berbunyi untuk saya. Gitu. Ya daripada saya omong kosong, wah ini harus begini saudara, haleluya. Besok saya sama itu, ya lebih baik saya jujur mengatakan, oke, kita belajar bersama-sama mengenai ini. Gitu. Selanjutnya nomor 3, penderitaan itu ada ujungnya, saudara-saudari. Ada ujungnya. Jadi ada satu titik penderitaan itu ada ujungnya. Ujung yang saya maksudkan tidak selalu selesai penderitaannya. Ini harus dicatat. Ujung yang saya maksudkan tidak berarti secara nyata real penderitaannya selesai, bukan. Tapi bisa real penderitaannya selesai, bisa pemaknaan kita yang membuat itu selesai. Itu maksudnya. Ujungnya itu begitu. Karena bisa aja penderitaannya masih, tapi pemaknaannya berbeda, itu berarti selesai penderitaannya. Contoh saya alami berkali-kali kalau di dalam pengurapan orang sakit ketika orang begitu menderita. Pengurapan orang sakit itu bukan sakramen pengantar kematian loh ya. Catat baik-baik. Jadi kalau Anda sakit berat lalu mau diberi pengurapan, mau. Jangan, saya belum mau mati, Romo. Lah mau bunuh kamu itu siapa? Gitu. Orang Katolik kadang-kadang itu ya aneh loh. Kalau sakramen perminyakan pengurapan orang sakit dikira mau pembunuhan. Emang pastor tuh albojo bagaimana gitu. Saya belum mau mati, Romo. Ini mau bunuh kamu itu siapa? Gitu. Kadang-kadang terjadi kebalikannya. Orang begitu nestapa, begitu menderita, begitu frustrasi, begitu depresi dan putus asa. Begitu sakramen diberikan, dan biasanya sakramen itu lebih banyak gunanya. Lebih banyak saya katakan, kalau orangnya justru masih sadar, masih bisa dengar, masih bisa mengalami, masih bisa merasakan. Tentu kalau nggak sadar tetap ada gunanya, didoakan juga, karena dalam jiwa atau dalam roh bekerja. Tetapi kalau orangnya masih sadar kan, di dalam pikiran, di dalam emosinya dia juga bekerja sakramen itu. Dalam arti, kembali ke sini tadi, ada ujungnya itu maksudnya penderitaannya masih sama.
Tapi cara menerimanya itu berhenti, berarti ujungnya selesai. Kan gitu. Itu bahasa Jepangnya begitu, ada ujungnya. Karena jangan kemudian mengatakan, enggak Romo, ada itu cici saya itu mengalami penderitaan sampai matinya menderita terus. Ya ada yang begitu. Tapi dalam hatinya kan kita nggak tahu bagaimana dia memaknai itu. Itu yang dimaksud ada ujungnya. Maka di sini kalau kita memberi ayat ada, ya Anda yang suka cari ayat atau mata ayatan itu saya kasih ya, ada di sini ya. 1 Petrus mata ayatan kan, ayatnya di mana Romo? Ada ayatnya ya. Yuk kita baca sama-sama. Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang apa? Menyusul sesudah itu. Apakah kemuliaan selalu menyusul? Ya. Saya kembali pada contoh yang tadi itu. Mungkin penderitaannya real belum selesai, tapi pemaknaannya berbeda. Siapa pernah mengalami Santo Santa, terutama yang menjadi martir? Santo Santa terutama yang menjadi martir. Martir-martir Romawi yang dihadapkan dengan ngeri-ngeri itu, mereka menyongsong kematian dan penderitaan fisik itu dengan kemuliaan. Kalau dulu sudah ada PDKK, barangkali rasul-rasul atau para martir itu sambil nyanyi kayak tadi itu. Cuman dulu zaman itu belum ada PDKK aja kan, iya. Kalau seandainya dulu begitu dihadapkan dengan singa lapar kan di gelanggang Romawi Kolosium itu kan ada yang diiris hidup-hidup, ada yang tangan kakinya udah nggak usah cerita lah, serem lah ya. Ada yang singa dimasukkan situ, singa lapar, ada yang dimakan singa hidup-hidup. Anda pernah tahu rasanya dimakan singa Anda masih hidup? Saya bilang kan berjuang supaya lepas tadi itu. Ya Tuhan, jangan sampai ini terjadi padaku. Tapi kalau harus terjadi, ya apa boleh buat gitu. Itu martir-martir maksud saya. Martir-martir Romawi kan ada yang dimakan singa hidup-hidup loh. Santo Polikarpus misalnya itu. Ya semua martir lah sebenarnya. Tapi mereka menyongsong kematian dengan tadi nyanyi, haleluya saudara. Kira-kira begitu kalau sudah ada PDKT dulu begitu. Mati sama kemuliaan menyongsong saya. Ini di sini. Roma 8 ayat 18 juga menjelaskannya kepada kita. Yuk baca sama-sama. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Sekali lagi ada ujungnya dalam arti bukan seluruh real. Kalau realnya puji Tuhan, itu yang dikehendaki. Tapi kalau tidak, bagaimana menghadapinya tentu saja juga penting. Masih ada ayat yang lain, tapi langsung saya di sini sikap imannya sikap harapan. Dan ini yang sekarang ditekankan di dalam urusan apa? Jubileum. Saya lihat di depan tadi sudah Porta Santa sudah ada kan. Nah, harapan ini kan karena temanya apa Jubileum 2025? Pesiarahan pengharapan. Jadi sudah lihat banyak orang lewat pintu itu Lo bagus loh itu, kalau dengan foto kan berarti harapannya muncul di situ. Utang lupa, gitu. Sementara hutang lupa di bawah Porta Santa, saudara. Haleluya. Katakan amin dong. Selanjutnya ini sekarang nomor 4. Nah ini nyambung dengan yang para martir tadi. Menghibur meski menderita. Oke, mungkin kita nggak akan sampai sini. Tapi ternyata ada banyak contoh dalam hidup seharian. Kalau Anda tahu namanya Carlo Acutis, Beato Carlo Acutis. Ini mati muda. Dia menderita tapi bisa hibur orang loh. Carlo Acutis. Tahu ya? Ini namanya Beato Carlo Acutis yang banyak memberi kesaksian tentang mujizat Ekaristi. Orang muda, orang tampang gitu lah ya, kayak saya kira-kira begitulah. Cuma dia versi putih, saya versi hitam gitu aja. Itu contoh. Kalau mau dicari contoh ada banyak sekali. Bahkan baginda Yesus junjungan kita kan begitu, menghibur meski menderita. Ketika ada apa? Itu putri-putri Yerusalem itu. Jangan tangisi saya kan gitu, tangisilah. Yang disuruh nangisi siapa? Dirimu dan anak-anakmu. Kenapa?
Bu, jangan bikin saya nangisin dirimu dan anak-anakmu karena kamu kan sering dimarahin suamimu gitu. Itu ayatnya lengkapnya begitu sebenarnya. Tapi tolong nanti bagian ini dihapus ya, yang dilihat diedit ya. Karena bagian ini ajaran sesat sekali lagi. Tapi maksudnya menghibur menderita memang tidak gampang, cuma dalam kenyataan sehari-hari juga tidak mudah dicari, tapi ada orang-orang tokoh-tokoh seperti itu ada. Saya kira barangkali Anda juga pernah mengalami, misalnya lagi di rumah sakit, mengunjungi yang sakit, loh kok pulang-pulang kok saya malah jadi penuh sukacita gitu. Loh orang yang tadi menghibur saya sebenarnya. Saya beberapa kali mengalami kunjungan rumah sakit seperti itu. Orang menderita, orangnya parah, loh kok pulang ini malah saya dipenuhi dengan damai sejahtera dengan kata-kata dia. Harusnya kan saya menghibur, ternyata saya yang dihibur. Seakan-akan berkata, seakan-akan Romo cuman kayak gitu, tenang aja Romo, disalahin umat tuh nggak apa-apa, nggak bikin mati Romo, tenang aja, kira-kira gitu. Lalu pulang sukacita saya hatinya. Berarti orang atau umat tersebut sudah dapat melakukan menghibur di dalam penderitaan, dan itu real ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita baca dari 2 Korintus ayatnya supaya peneguhan dari kitab suci ada. Sama-sama. Terpujilah Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya. Semangat amat dan seterusnya ya. Bagian sini menghibur kami dalam penderitaan, berarti kaminya ini Rasul Paulus dan rasul yang lain sedang dalam penderitaan. Semua rasul menderita tentu saja. Kalau Anda baca sejarahnya semuanya menderita. Tapi kami, maksudnya para rasul, sanggup menghibur. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kudus yang sudah mendahului kita. Penghiburannya bahkan dikatakan berlimpah-limpah. Sikapnya sikap iman menghibur. Karena siapa tahu, kalau ini terus terang siapa tahu. Karena ini saya nggak tahu ilmunya. Siapa tahu orang yang menderita memberikan penghiburan, dia juga sedang memberikan penghiburan pada dirinya sendiri. Siapa tahu, saya katakan, karena saya belum pernah ada di posisi yang begitu menderita, sehingga saya katakan siapa tahu. Maka ini bukan ilmu pastinya begitu, hanya saya menduga sejauh ini. Nomor 5, memuji Tuhan ada hubungan dengan yang ini juga. Mari kita baca sama-sama Ayub 1 ayat 21. Langsung bagian yang warna kuning aja saudara-saudari. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini biasanya diucapkan kalau di dalam tradisi gereja Katolik Timur untuk memberi tanggapan kepada orang ketika mendengarkan ada yang meninggal. Sebenarnya ini saya sosialisasikan. Jadi kalau nanti Anda mendengar siapa yang meninggal di grup apa, ini diberi ini ayat Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kalau Anda mengalami contoh ada keluarga, terutama yang dekat, yang Anda sayangi meninggal, ayat ini bisa menjadi rema. Orang berjaga tahu dong rema, pasti tahu menjadi rema. Kalau misalnya suatu kali mengalami penderitaan yang begitu berat, terutama ditinggal misalnya pasangan atau siapapun, ini remanya ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Cita-citanya untuk sampai pada kalimat atau kata-kata yang ketiga yaitu terpujilah nama Tuhan. Ini Ayub. Kalau kita ngomong tentang penderitaan dalam Alkitab Perjanjian Lama, tokoh yang kuat sekali dapat kita pelajari adalah ya Ayub ini. Saya tidak bahas. Kalau pengen pembahasan tentang Ayub, Ci Ingrid undang lagi aja, undang lagi. Ya, tapi temanya ganti lah, masa penderitaan terus ya, ganti. Oke. Yang penting ada romannya, nanti Anda menderita. Sikapnya memuji Tuhan karena kalimatnya ujungnya terpujilah nama Tuhan. Jadi nanti kalau ada yang meninggal di grup apa, ucapan itu. Jangan turut-turut berduka cita. Bohong kamu. Iya, itu ucapan-ucapan fake. Ada yang meninggal, turut berduka cita. Oh, kalau pas ketiknya ketawa-ketawa, turut berduka cita. Apa? Kamu lagi party-party terus baca itu sambil ketik party-party, turut berduka cita. Iya, fake itu bohong. Turut berduka cita. Sejauh apa sih kamu turut berduka cita kalau ada orang meninggal? Bohong. Enggak. Ya tentu ini hore ya. Tapi maksudnya sebenarnya ada satu teladan dalam Alkitab yang barangkali lebih menyentuh bagi orang. Ini tradisi kekristenan Timur mengucapkan ini. Bahkan saya bercita-cita nanti kalau ada yang ingat saya mati mau saya tulis saja di nisan saya itu ya.
Maksudnya yang nulis orang lain, bukan saya pas mati terus nulis sendiri. Enggak. Saya mewasiatkan gitu, bukan kalau saya mati nulis gitu, bukan ya. Ini Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Supaya kalau ada yang sedih, saya tinggal mati gitu kan. Terus baca ini, orang apa yang meninggal, terpujilah nama Tuhan gitu kan. Ini sikap yang selanjutnya kita akan pelajari, tidak mencari Allah lain. Logikanya atau nalarnya simpel, rasul-rasul, martir-martir tidak mencari Allah lain ketika menderita, ya, disiksa. Maka itu kira-kira bahasa gampangnya seperti itu. Kita masih belajar dari Ayub. Nah, ini ada kata-kata istri Ayub yang meminta atau membujuk atau mendorong supaya Ayub mencari Allah lain. Nah, kutuki aja. Maksudnya kamu cari Allah lain deh. Allah yang ini nggak sakti gitu. Allah yang ini nggak sanggup membebaskan kamu dari penderitaan. Maka kutuki aja. Nah, ini ada kata-kata kutuk. Yuk sama-sama kita baca. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kutukilah Allahmu. Allah mah disuruh mengutuki. Tapi Ayub bilang apa? Yuk sama-sama dari sini. Dari apakah? Sama-sama kita baca. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima? Kata kuncinya sikap imannya apa? Kesetiaan. Dan kalau kita omongkan sebenarnya dari 1, 2 nanti sampai 7 ini nyambung semua. Ya, sikap iman yang perlu diambil di dalam penderitaan. Bagian terakhir, sarana penguatan diri. Ini sebenarnya ada juga nanti nyambung kepada dunia setelah mati, tapi saya bosan ngomong tentang dunia setelah mati, muka saya udah kayak orang mati aja nanti ya. Puji Tuhan loh, saya di sini Cik Ingrid ya, saya diundang ke sini ngomonginnya nggak 2 tema itu. Biasanya kalau paroki atau tempat komunitas mengundang saya, temanya cuma 2. Pilih salah satu. Kalau nggak orang mati, setan. Udah. Kalau nggak tema orang mati, tema tentang setan. Setan lagi dengan berbagai macam variannya, pokoknya temanya itu. Berbagai macam variannya. Kalau nggak dunia orang mati, dunia setan. Emangnya saya mirip dengan setan. Sampai moderator Lemi ya, itu tadi ketemu, saya bocorin boleh ya, ketemu saya dikira saya orang galak loh. Tadi ketemu udah takut moderator kita ini, takut, dikira saya itu makan orang ya. Saya nggak galak, cuman saya jahat. Lebih mengerikan. Kembali ke level. Sarana penguatan diri itu maksudnya apa? Menempa. Penderitaan itu menempa kita. Dalam iman, maksud saya. Dalam pembicaraan kita kan tentu di sini adalah dalam iman. Yuk kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat 10 sama-sama. Sebab jika aku lemah maka tidak masuk akal kata-katanya ya. Iya ya. Jika aku lemah maka aku kuat. Tidak masuk akal. Sebenarnya masuk akal sih. Tapi masuk akalnya orang gila. Tapi ini sangat masuk akal. Karena yang dimaksudkan bukan harafiah begini. Lemah kok kuat? Bagaimana? Ada nalarnya. Karena kemudian Rasul Paulus memberikan kuncinya membaca di Roma 5. Kuncinya membaca apa? Yuk kita baca sama-sama. Jadi kata-kata kalau lemah jadi kuat tuh ini di sini di Roma 5 ini. Yuk kita baca sama-sama. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini yang dimaksud lemah. Sengsara itu lemah. Ini yang dimaksud kuat. Tahan uji itu kuat. Ini yang dimaksud kuat. Pengharapan itu kuat. Jadi jangan dibocorin, nggak masuk akal kalimatnya. Ya cuman belum nyampe aja ilmunya. Gitu. Juga aku lemah kok aku kuat, bagaimana? Ini kunci membacanya ya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kalau orang tekun maka tahan uji. Kalau tahan uji punya pengharapan. Betul nggak kalau begitu? Aku lemah, aku kuat. Dalam 5 menit berubah pelan-pelan lu. Inilah yang dimaksud bahwa penderitaan itu menempa diri. Sebenarnya ada epilognya. Tapi barangkali kalau ada tanya jawab mungkin lebih bagus ya. Nah, epilog ini sebenarnya bicara mengenai purgatorium di atas muka bumi.
Itu menarik juga. Berkaitan dengan penderitaan, jadi kalau mau dikalimatkan purgatorium di atas muka bumi. Ya barangkali nanti waktu kapan-kapan kita bisa membahas. Undang lagi ya. Undang lagi. Jadi di sini ya, di sini penyucian ini. Ini menarik sekali. Teasernya aja dulu, yuk kita baca sama-sama ya. Setiap dosa, malahan dosa ringan, mengakibatkan satu hubungan berbahaya dengan makhluk, hal mana membutuhkan penyucian atau di dunia ini atau sesudah kematian di dalam. Jadi ada dua macam purgatorium sebenarnya. Nah, purgatorium setelah mati, purgatorium waktu masih hidup. Ada yang sampai gitu, berarti belum pernah tahu. Apa itu? Tahun depan saya jelaskan. Sampai di sini dulu pembicaraan saya. Semoga ada satu percik-percik iman. Shalom alaikum. Terima kasih. Luar biasa. Pada malam hari ini kita semua tadi dibahasnya itu sebenarnya hanya menyerapkan tapi jadi dagelan. Benar nggak? Siapa yang di sini tadi dengerin pengajaran penderitaan tapi mukanya jadi sedih? Gak ada loh Romo. Gak ada ya. Oh ya. Berarti kalau menderita bersama Romo bahagia ya. Ini Inggris ya. Ini kita boleh minta video Romo? Silakan. Boleh. Ya, Oke. Sebelumnya saya mengundang 3 orang dulu untuk yang mau bertanya seputar tadi pengajaran pastor. Ada? Oke, 1. Ada lagi? 2. 1 lagi? 3. Oke. Nanti sesinya. Oke, boleh maju ke depan yang mau bertanya? Boleh maju ke depan? Iya, nanti biar Romo yang jelaskan. Tolong sebutkan nama, menghadap ke depan. Tolong sebutkan nama dan pertanyaannya langsung aja ya, supaya nanti yang bertanya biar lebih banyak. Shalom semuanya, saya Adria dari Ini saya mau tanya, tadi kan Romo menjelaskan kalau kita lagi di dunia ini kan kita dikatakan dari luka-luka leluhur kita ya. Mungkin dosa akan leluhur kita. Terus kemudian saya dulu pernah puasa gelap keluarga saya. Setelah itu ada satu romo yang memberikan kami itu doa buat keluarga. Tapi ada juga yang tapi ada juga yang mengatakan kalau doa keluarga itu sesat. Nah, saya nggak tahu nih, makanya pas banget ini untuk hati saya, makanya gimana Romo? Saya mau tahu nih jawaban Romo gimana. Terima kasih. Oke. Mau langsung dijawab Romo atau di Langsung aja ya, langsung biar aja. jangan lupa. Saya maju apa di sini atau di belakang sana di luar? Jangan Romo. Kalau Romo nggak keberatan boleh Baik. bukan lagi. Boleh silakan. Baik, terima kasih. Ya, mengenai pohon keluarga pematahan kutuk ya. Sulit menjawab singkat. Padahal ya memang bisa dijawab karena ada beberapa problematika di situ. Nomor 1, pohon keluarga apa yang dimaksud? Karena sekurang-kurangnya ada teknik psikologis pohon keluarga, ada silsilah pohon keluarga, ada retret pohon keluarga. Jadi yang dimaksud apa saya nggak tahu kan. Tapi kalau berkaitan dengan retret pohon keluarga, itu juga harus dilihat isi retretnya apa. Kalau fokusnya pada retret mengenai pematahan kutuk, perlu bukan sesat bahasanya, berhati-hati. Karena bisa saja sikapnya tadi yang saya awal tadi deterministik. Karena kalau deterministik itu berarti semua yang kamu alami sekarang sebagai penderitaan adalah akibat kutuk. Semua penjelasannya adalah kutuk. Nah ini yang membahayakan adalah menyimpulkan itu semua, membuat bahwa ini semua hanya soal-soal kutuk, lalu membebaskan juga kehendak kita sendiri. Padahal kadang-kadang penderitaan itu tadi nomor 1 apa? O2N kan? Nah gitu. Jadi saya nggak bisa jawab langsung karena saya harus tahu persisnya isinya apa. Tapi pedomannya begitu. Kalau retret pohon keluarga dalam arti yang fokus pada pematahan kutuk, perlu hati-hati. Karena bisa jadi di balik itu adalah sikap deterministik.
Kalau yang diambil adalah sikap deterministik, maka tidak sesuai dengan apa yang diyakini dalam gereja Katolik tadi, yang di bagian awal. Singkat kira-kira begitu ya. Terima kasih. Romo jangan beranjak dulu. Oh, saya dihukum di sini. Terima kasih. Iya, Pak, maaf, ada teman saya yang kasih mic. Oke. Boleh sebutkan namanya, Pak? Nah, di dalam sejarah gereja Katolik ada fenomena bahwa penderitaan itu pilihan ada dong. Misalkan Santo Maximianus Maria Kolbe yang sampai meninggal demi orang Yahudi yang mau dihukum. Dan anehnya itu dianggap keutamaan di dalam gereja Katolik ya. Lalu bagaimana kita pada zaman sekarang mengikuti keutamaan itu? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini ada sebenarnya di bagian epilog tadi, sarana penyucian, itu disebut sebagai mortificatio di dalam tradisi kesalehan atau spiritualitas gereja Katolik. Mortificatio itu apa? Dari kata mors artinya mati, ficatio itu pematian atau dalam bahasa Indonesia mati raga. Mati raga berarti kita memang masuk ke dalam penderitaan dengan sengaja, dengan sadar, demi dua kepentingan. Pertama, untuk orang lain. Tadi contoh orang kudus Maximilian itu dia menggantikan hukuman. Jadi orang mau dihukum, orangnya dibebaskan, saya yang dihukum. Itu berarti masuk dalam penderitaan demi orang lain. Itu biasa dalam hidup kita sebenarnya. Ibu-ibu, orang tua sering masuk dalam penderitaan supaya anaknya bahagia. Nah, itu mortifikasi sebenarnya, itu penyucian. Purgatorium di atas muka bumi di bagian epilog tadi. Bagaimana? Ya bisa dijalani. Nomor 2, demi apa? Pengudusan atau penyucian diri. Karena memang itu tradisi sejak zaman dulu-dulu oleh Santo Santa, istilah teknisnya mortificatio. Artinya apa? Mati raga. Itu nanti kalau diturunkan lagi menjadi askese, puasa, doa, dan seterusnya. Puasa itu kan menderita kan? Nah itu kan masuk dengan sengaja dalam penderitaan. Tujuannya puasa itu apa? Tujuannya puasa supaya apa? Supaya slim, Bo. Enggak. Supaya kita punya pengendalian diri yang lebih. Itu tujuannya. Orang yang mengendalikan diri yang lebih, tentu dia akan lebih mudah mengikuti kehendak Tuhan karena dia bisa mengendalikan dirinya. Jadi demikian Pak, itu masuknya mortifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada boleh tepuk tangan ya, luar biasa. Satu lagi tadi ada seorang ibu yang bertanya, oh ya boleh berdiri Bu? Ya, sebutkan nama, dari mana? Saya Selvi. Romo, saya mau menanyakan ada beberapa pertanyaan karena saya juga suka menontonnya Romo juga. Untuk yang pertama, tadi Romo bilang tidak ada karena bagaimana menurut Katolik untuk yang hukum para tua ya? Itu apakah ada kesamaan atau tidak? Satu. Yang kedua, yang disebut dosa venial atau immortal itu, kalau untuk kesombongan itu masuk ke mana? Venial atau immortal? Dan ketiga adalah Di bawah Ibu bayar 15.000 ya. Boleh Bu, silakan Bu. satu aja Bu, satu aja. Setelah kita kematian kan pasti masuk ke firdaus atau ke neraka. Kalau yang ke purgatorium itu kan bisa masuk ke surga ya, bisa didoakan. Atau dengan adanya waktu bertahun-tahun atau satu tahun seperti itu. Tapi kalau di neraka itu, apakah masih bisa dikasih dikasih keringanan atau dikasih apa bisa masuk ke tapi Indonesia itu. Iya. Sama saja. Kalau tadi Romo bilang orang meninggal tidak bisa kembali ke dunia, Iya. ya kan? Tapi kadang-kadang ada yang cerita bahwa itu kalau saya sudah meninggal, tapi pada waktu itu datang saya, gitu. Saya pun pernah seperti itu. Nah, menurut bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Langsung dijawab ya. Langsung aja. Terbukti kan dengan pertanyaan ini, kalau nggak temanya setan ya orang mati. Ya simpelnya, karena nggak langsung berkaitan tema, saya jawab simpel-simpel aja Bu. Ya nanti bisa digali di YouTube kita ada.
Orang mati nggak kembali. Kalau ada yang kembali itu penyamaran setan. Udah, simpelnya gitu. Setan yang menyamar sebagai orang yang meninggal. Jadi kalau yang malam ini baru tahu, nanti digali kembali di channel Katkit ya. Ketik aja Katkit orang mati atau Katkit Romo Bayu mati, itu ada. Orang mati maksudnya, orang mati. Jadi itu penyamaran setan. Lalu kalau neraka bagaimana? Neraka kekal. Tidak bisa berubah kondisinya. Nah, surga juga kekal. Purgatorium itu sebenarnya kan sudah masuk surga putusannya, sudah masuk surga keputusannya, tapi masih tertunda. Maka saya sering memberi istilah purgatorium itu surga yang tertunda. Jadi jangan lupa bahwa makna dari purgatorium itu surga yang tertunda. Maka mendoakan untuk yang di purgatorium. Lalu tabur tuai, entah bagaimana itu 3 minggu yang lalu persis di channel Katkit ngomong tentang tabur tuai. Ya, jadi ibu nanti klik Katkit. Jadi saya promosi channel ya malah ya. Ya, klik Katkit tabur tuai. Tapi secara simpel begini. Kalau tabur tuai ada, ini nggak menderita. Kalau tabur tuai ada, beliau nggak menderita. Kalau tabur tuai ada, Stefanus nggak menderita. Ini memang ada kaitan, Bu. Jadi tabur tuai itu mirip-mirip soal karma. Tapi bahwa kalau tabur tuai ada, orang yang tidak bersalah tidak menanggung apa-apa di dunia ini. Semestinya. Tapi tentu tidak bisa sesingkat itu ya, mohon maaf. Ini kompleks istilahnya kompleks masalahnya. Nanti tolong ditonton, mohon maaf ini kalau tabur tuai ini karena kompleks persoalannya. Ditonton aja Katkit tabur tuai. Saya jelaskan sangat rinci dan sangat lengkap di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa. Boleh dibuka lagi pertanyaannya Romo, karena masih ada waktu 5 menit. Saya diatur aja. Oke, terima kasih. Saya mengikuti. Langsung 1, saya 3 dulu ya. 1, 2, silakan berdiri Pak. Teman tolong bantu mic-nya. Oke, saya punya aja Pak. Tolong sebutkan nama, asalnya dari paroki mana? Nama saya Iwan dari Paroki Katedral. Saya mau tadi bicara soal awal itu ya. Saya sering pertanyaan dalam hati saya itu karena saya melihat misalnya ada bayi yang terlahir dengan cacat, terus dia lumpuh. Saya kadang sering menanyakan di mana letak keadilan Tuhan. Terus yang kedua, saya juga menanyakan gimana kalau misalkan orang yang tidak percaya dengan Yesus, tapi dari dalam kehidupan dunia ini dia terus berbuat kebaikan. Gimana posisi dia setelah dia meninggal? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya jawab dari yang kedua ya, Bapak ya. Orang yang tidak percaya kepada Kristus itu dapat, istilah yang dipakai oleh gereja dapat, jadi possibility ya, mungkin atau dapat atau bisa diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu menebus dosa dunia. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 1:29, inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Tidak dikatakan yang menebus dosa pengikut-pengikutnya. Lalu kalau kita membaca Matius 28 ayat 19 sampai 20, loh kok Romo apa enggak tepuk tangan gue apa nih? Emangnya sebelah aja yang boleh hafal, pastor itu juga hafal. Apa gunanya botak kalau nggak hafal? Sombong apa? Matius 28, 19, 20, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi surga dan bumi tidak ada yang di luar kuasa Yesus. Keselamatan tidak ada yang di luar kuasa Yesus. Tapi bagaimana yang tidak percaya kepada Yesus diselamatkan dengan cara yang khusus? Tapi keselamatan memang datang dari Tuhan Yesus. Bukan melalui cara sakramen, bukan dengan cara seperti kita yang percaya, tapi dengan cara yang kita tidak tahu, tapi keselamatannya sumbernya dari Kristus. Untuk bagian ini, nanti Bapak memperdalam saja bagian yang sudah pernah saya jelaskan. Leluhur non-Kristen bisa selamat. Jadi nanti diketik aja, Katkit orang non-Kristen selamat, tanda tanya. Muncul. Ini panjang lebarnya begitu, tapi singkatnya tentu saya nggak bisa mengurai panjang lebar. Orang yang tidak percaya Kristus bisa selamat. Ada penjelasannya, gereja
memberikan penjelasan, maka dia juga sekaligus menjawab contoh, papaku ini nggak Katolik Romo, nanti di sananya bagaimana? Engkau sana ini nggak kenal Tuhan Yesus Romo, nanti di sananya saya ketemu engkau. Nggak bisa ketemu, bisa. Karena tadi kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kuasanya dari Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi melaluinya Yesus itu bukan semua karena beriman kepada Yesus. Singkatnya, simpelnya begitu. Karena ada orang yang tanpa sengaja, ini bahasa Jepang, tanda petik, tanpa sengaja sudah melakukan firman-Nya Tuhan Yesus. Orang tanpa kenal ayat kasih itu sabar. Ada nggak orang non-Kristen yang sabarnya minta ampun? Ya. Banyak, bukan hanya ada. Ada nggak prodiakon nggak sabarnya minta ampun? Banyak. Ada yang prodiakon di sini, mohon maaf ya. Saya sudah katakan dari awal kalau ada kejadian apa nama fiktif, belaka. Jadi yang saya maksud prodiakon itu yang di luar Santo Yohanes Bosco, saudara. Jadi kira-kira begitu, ada yang tanda petik, dia nggak kenal ayat, dia nggak kenal firman, tapi dia sudah melaksanakan. Gitu. Nanti mohon ditonton lengkapnya, tentu saya nggak bisa mengurai semua karena keterbatasan waktu. Demikian, silakan selanjutnya. Oh ya, maaf teman-teman. Oh tadi Bapak ada satu pertanyaan yang tadi masih belum dijawab Mas Aduh, Kur. mohon maaf, apa itu? Yang dia merasa melihat kalau ada yang lain. Oh, baik. Iya. Di mana letak keadilan Tuhan? Inilah pertanyaan yang sebelum Bapak tanyakan sudah membuat saya botak sebenarnya. Sulit sekali menjawab itu. Tapi begini sulitnya. Ya sulit tapi tidak sulit-sulit amat. Begini. Ya memang kita perlu sedikit agak bermain di dalam kerangka pikir ya. Penderitaan itu menurut gereja karena apa? Dosa asal. Dosa asal berarti manusia kehilangan keadilan asali, kehilangan kebaikan asli. Berarti seluruh dunia ini kemudian dikuasai oleh tanda petik sesuatu yang tidak baik. Dunia ini dikuasai oleh sesuatu yang tidak baik. Dan dunia berjalan menurut logika dan nalarnya sendiri. Seakan-akan bahasa Jepangnya keluar dari jalurnya Tuhan. Bergerak menurut jalurnya sendiri. Ketika awal diciptakan sungguh amat baik, ketika jatuh dalam dosa sungguh amat tidak baik. Simpelnya begitu. Lalu kalau orang cacat, orang apa, salahnya siapa? Tentu bukan salahnya orang itu. Tapi pasti ada yang bersalah. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Orang lain. Maka konsep dosa asal tadi itu dan konsep penderitaan salahnya sendiri, bukan salahnya sendiri masuk di sana. Saya beri contoh, Chernobyl. Tahu peristiwa Chernobyl? Chernobyl itu peristiwa ledakan reaktor nuklir. Semua di situ tercemari oleh radiasi. Bayi-bayi yang lahir dalam radius sekian itu kemudian cacat. Bayi yang lahir punya andil kesalahan nggak terhadap itu? Tidak. Siapa yang salah? Ya ada. Itu orang lain itu yang terkena pada orang yang tanpa salah itu. Terus terang Pak, hal seperti ini tidak mudah untuk kita pahami, tapi sebenarnya gereja menyediakan cara menalar itu. Tidak selalu memuaskan. Tetapi ada caranya, bahwa itu dosa asal, bahwa penderitaan itu salahnya sendiri, bukan salahnya sendiri, tapi selalu ada yang bersalah. Jadi bagaimana keadilan Tuhan dalam hal ini? Sebenarnya kita terlalu jauh menghubungkan dengan keadilan Tuhan, karena yang sedang kita bicarakan adalah perilaku duniawi manusia dengan kehendak bebasnya. Jadi ketika ada penderitaan, contoh ketika ada kecacatan karena genetika, kalau kita ngomong genetika itu kan bukan kalau kita ngomong cacat itu kan bukan berarti Tuhan lalu di atas seakan-akan ngasih porsi, oke, Bayu kamu saya ciptakan ganteng misalnya gitu. Ini cuma contoh fiktif belaka ya. Lalu ini kamu saya ciptakan cacat, ini matanya 3, matanya enggak. Tapi kelahiran manusia itu berjalan menurut proses alamiah. Karena yang diciptakan langsung oleh Tuhan, nanti ada pelajarannya sendiri nih, tubuh, jiwa, roh. Kalau pengen tahu tentang tubuh, jiwa, roh, caranya bagaimana? Undang lagi. Lagi wae mana-mana ya. Jadi yang langsung diciptakan oleh Tuhan, kalau menurut ajaran Katolik pada saat terjadi konsepsi adalah jiwa.
Jadi yang langsung ciptaan Tuhan itu jiwa. Jiwa nggak bisa cacat. Yang cacat itu apa? Raga. Raga berjalan atau mengikuti hukum alam genetika. Jadi kalau manusia baru muncul itu yang diciptakan langsung oleh Tuhan itu jiwanya. Nah kalau ini gagal mengerti salah. Maka jadi ngomong tentang keadilan Tuhan bagaimana? Nanti dulu. Kalau kita tahu ajaran Katolik, ini nanti nalarnya jadi benar loh. Karena yang langsung Tuhan ciptakan jiwanya. Raganya mengikuti proses hukum alamiah. Kalau di sini genetika misalnya ada kecenderungan sakit apa, ketemu dengan di sini ketemu dengan sakit apa, nah ketemu kita yang tahu hukum atau apa namanya ilmu genetika, ilmu medis tahu ini ketemu apa jadinya begini. Nah badan kita ini diciptakan bukan langsung gitu enggak, tapi diciptakan Tuhan melalui proses alamiah. Nah sedangkan jiwa yang langsung. Kalau kita pemahamannya itu benar, agak mudah memahami kecacatan. Kalau itunya benar. Persoalannya adalah di dalam pikiran banyak orang Katolik menalar bahwa Tuhan itu menciptakan langsung itu seluruhnya kita. Padahal KGK, Katekismus ngajari yang langsung diciptakan itu jiwanya. Nah, mulai cerah ya. Saya lihat sudah ada cukup banyak orang manggut-manggut. Jadi kayaknya rada paham gitu, rada paham. Meskipun terus terang Pak Iwan menalar seperti ini tidak mudah, tapi paling kurang ada caranya dari gereja ngajarin kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk berdoa dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bersama-sama. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ya Kristus, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberkati kami sepanjang acara ini. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ya Kristus, berkenanlah memberkati hamba-hambamu di sini dengan berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat kesejahteraan jasmani rohani. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya terlimpahlah berkat Allah kepada saudara-saudari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Shalom alaikum.